Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiranda Dwi Agustin dengan NIM 20041201134 dari Prodi Pendidikan Matematika semester 3 Universitas Kiai Haji Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video praktek model pembelajaran yang berbasis pada proyek atau PJBL. Sebelum saya membagi video, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang model pembelajaran yang berbasis pada proyek atau PJBL. Yang pertama, apa sih pengertian dari model pembelajaran yang berbasis pada proyek atau PJBL itu? Model pembelajaran yang berbasis pada proyek adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan proyek yang menghasilkan suatu produk atau suatu karya yang dapat membantu proses belajar. Adapun langkah-langkah dalam model pembelajaran yang berbasis pada proyek ada 6. Yang pertama adalah penentuan pertanyaan yang mendasar, yang kedua menyusun perencanaan proyek, yang ketiga menyusun jadwal, yang keempat memantau perkembangan proyek, yang kelima penilaian hasil proyek yang berbentuk presentasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang model pembelajaran yang berbasis pada proyek atau PJBL. Selanjutnya saya akan menampilkan video praktek model pembelajaran yang berbasis pada proyek secara daring. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimanakah kabar kalian? Ibu harap kita semua sehat ya. Sebelum kegiatan belajar pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa agar kita semua diberikan kelancaran dan kemudahan untuk menuntut ilmu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Untuk absennya sendiri, kalian bisa dimulai jam 7 sampai jam 7:15 ya di kolom komentar. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang dimensi 3, khususnya adalah bangun kubus. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah peserta didik mampu menunjukkan jarak titik ke titik, titik ke baris, dan titik ke bidang. Yang kedua adalah peserta didik mampu memecahkan soal bab dimensi 3 khususnya pada bangun kubus. Yang pertama berbicara tentang dimensi 3. Apakah kalian tahu apa sih pengertian dari dimensi 3 itu? Dimensi 3 adalah suatu objek yang mempunyai ruang. Dalam dimensi 3 ada 3 yang harus kita pelajari dan beberapa konsep. Yang pertama adalah jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Yang pertama kita akan membahas tentang jarak titik ke titik. Perhatikan gambar berikut. Di situ kan ada 2 titik, yaitu A dan B. Kemudian yang dinamakan jarak titik ke titik adalah jika titik A ke titik B lalu kemudian ditarik garis. Nah, garis itulah yang dinamakan jarak titik ke titik atau jarak 2 titik. Selanjutnya
kita membahas tentang contoh soal jarak titik ke titik. Carilah jarak titik A ke titik C dari sebuah kubus ABCDEFGH dengan rusuk A. Nah, langkah pertama adalah kita buat gambar kubus ABCDEFGH dengan rusuk A. Kemudian kita amati soalnya atau perintahnya. Nah, di situ kan kita cari jarak titik A ke titik C ya. Nah, kita hubungkan sehingga menghasilkan gambar seperti ini. Nah, di situ kan sudah kelihatan bahwa A ke C adalah garis miring dari segitiga ABC. Nah, AC ini biasanya disebut dengan diagonal sisi. Sehingga untuk mencari diagonal sisi sendiri biasanya menggunakan rumus A akar 2. Nah, selanjutnya kita buktikan rumus A akar 2 ini. AC adalah garis miring dari segitiga ABC. Sehingga kita mencari sisi miringnya kita menggunakan rumus Pythagoras. Sehingga AC sama dengan akar AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Nah, di situ kan sudah diketahui bahwa panjang rusuk AB adalah A dan panjang rusuk BC adalah A. Sehingga kita masukkan akar A pangkat 2 ditambah A pangkat 2. Sehingga sama dengan akar 2A pangkat 2. Kemudian A-nya kita bisa dikeluarkan sehingga A akar 2. Nah, terbukti bahwa untuk mencari diagonal sisi kita menggunakan rumus A akar 2. Yang kedua yaitu contoh soal jarak titik ke titik. Di situ soalnya adalah carilah jarak titik A ke titik G. Nah, langkah pertama adalah menggambar bangun kubus, kemudian kita hubungkan yang diminta oleh soal. Di situ kan soalnya adalah jarak titik A ke titik G ya. Nah, kita tarik garis dari titik A ke titik G sehingga membentuk gambar seperti berikut ini. Nah, kemudian biasanya A ke G ini disebut dengan diagonal ruang. Untuk mencari diagonal ruang menggunakan rumus A akar 3. Nah, kemudian kita buktikan rumus A akar 3 ini. Nah, perhatikan segitiga ACG. Nah, di situ kan A ke G itu sisi miring dari segitiga ACG. Nah, untuk mencari sisi miring A ke G adalah menggunakan rumus Pythagoras sehingga AG sama dengan akar AC pangkat 2 ditambah CG pangkat 2. Nah, A ke C ini kan tadi sudah kita hitung. Kemudian ketemu hasilnya yaitu A akar 2. Sehingga akar A akar 2 dipangkatkan 2 ditambah A pangkat 2 sama dengan akar 2A pangkat 2 ditambah A pangkat 2 sehingga akar 3A pangkat 2. Nah, kemudian A-nya kita keluarkan sehingga menghasilkan A akar 3. Nah, rumusnya sehingga terbukti. Selanjutnya yaitu contoh soal jarak titik ke garis. Pertanyaannya adalah panjang rusuk kubus ABCDEFGH adalah 5 cm. Jarak titik G ke diagonal HB adalah berapa cm? Maka langkah pertamanya yaitu kita membuat bangun kubus. Kemudian kita lihat perintahnya. Nah, di situ kan jarak titik
H ke titik B, kita kaitkan. Kemudian yang ditanyakan adalah antara garis HB ke G. Nah, jarak titik G ke garis HB adalah panjang ruas garis GP. Nah, kita misalkan garis HB adalah P. Nah, kemudian untuk gambarnya sendiri yaitu sebagai berikut. Selanjutnya kita mencari panjang rusuk G ke B. Nah, di situ kan bisa kita lihat GB adalah diagonal sisi. Nah, untuk mencari diagonal sisi adalah A akar 2. Di situ kan diketahui bahwa A-nya adalah 5, maka kita masukkan saja sehingga BG sama dengan 5 akar 2. Nah, kemudian kita cari panjang dari HB. Nah, HB di situ adalah diagonal ruang, sehingga kita gunakan rumus A akar 3. Nah, A-nya adalah 5, sehingga HB adalah 5 akar 3. Kemudian kita menggunakan luas segitiga BGH. Maka kita samakan luas segitiga BGH dengan luas segitiga BGH, sehingga untuk rumus luas segitiga sendiri adalah setengah alas kali tinggi. Nah, kemudian kita samakan luas segitiga BGH dengan luas segitiga BGH, sehingga 1/2 dikali alas. Kita menggunakan alas HB dikali dengan tingginya yaitu GP. Kemudian kita samakan lagi dengan segitiga yaitu dengan menggunakan alas HG dengan tingginya adalah BG, sehingga kita ruas kiri sama ruas kanannya ada setengahnya ya, sama-sama setengah, sehingga setengah kita coret, kita hilangkan, sehingga menjadi HB dikali GP sama dengan HG dikali BG. Nah, HB-nya kan sudah diketahui yaitu 5 akar 3. GP-nya yang kita cari. Kemudian HG adalah 5 dikali dengan GB yaitu 5 akar 2, sehingga GB sama dengan 5 kali 5 akar 2. 5 kali 5 yaitu 25 akar 2 per 5 akar 3. Nah, kemudian 25 dibagi 5 sehingga 25 sama 5-nya kita coret menghasilkan 5 akar 2 per akar 3. Kemudian kita kali dengan sekawan, sehingga kita kalikan sekawan dengan akar 3, sehingga 5 akar 2 dikali akar 3 yaitu 5 akar 6. Kemudian akar 3 dikali akar 3 adalah 3, sehingga hasilnya adalah 5 akar 6 per 3. Selanjutnya yaitu contoh terakhir. Contoh soal ini yaitu jarak titik ke bidang. Soalnya adalah sebuah kubus KLMNOPGR memiliki panjang rusuk 6 cm. Kemudian perhatikan gambar kubus di bawah ini. Kemudian tentukanlah jarak titik N ke bidang KMR. Nah, kita keluarkan dahulu segitiganya seperti itu. Kemudian langkah pertama kita mencari jarak N ke T. Nah, di situ kan sudah kelihatan bahwa NT adalah setengah dari diagonal sisi dari NL, sehingga NT sama dengan 1/2 NL sama dengan 1/2 kali akar 6 akar 2, sehingga 3 akar 2. Kemudian kita cari jarak R ke T. Nah, di situ kan sudah kelihatan bahwa RT adalah sisi miring dari segitiga RTN.
Sehingga untuk mencari RT kita menggunakan rumus Pitagoras, yaitu akar NT pangkat 2 ditambah NR pangkat 2 sama dengan akar 3 akar 2 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2, sehingga RT adalah 3 akar 6. Selanjutnya kita menentukan panjang NS dengan luas segitiga. Ini kita bandingkan luas NTR sama dengan luas NTR. Nah, kita luas NTR yang pertama adalah 1/2 dikali alasnya, yaitu RT, kemudian tingginya adalah NS, kemudian yang luas kanannya yaitu setengah dengan alasnya yaitu NT dengan tinggi NR. Setengahnya kita coret sehingga RT dikali NS sama dengan NT dikali NR. RT-nya kan sudah diketahui bahwa 3 akar 6. NS-nya yang dicari sama dengan NT-nya yaitu 3 akar 2 dikali dengan NR. NR adalah rusuk NR dengan panjang 6. Sehingga RT 3 akar 6 dikali NS sama dengan 3 akar 2 dikali 6. NS sama dengan 3 akar 2 dikali 6 dibagi 3 akar 6. Kemudian 3-nya kita coret sehingga menghasilkan akar 2 dikali 6 per akar 6. Kita kali sekawan dengan akar 6 sehingga mendapatkan hasil 2 akar 3. Jadi jarak titik N ke bidang KMR adalah 2 akar 3 cm. Setelah Ibu menjelaskan materi ini, kalian saya kasih tugas untuk membuat suatu proyek, yaitu membuat kerangka kubus untuk mempermudah kalian memahami materi dimensi 3. Kalian buat kelompok dengan anggota terdiri dari 5 orang, kemudian Ibu akan membagikan lembar kerja. Nah, kalian pahami, di situ sudah dijelaskan prosedur pelaksanaan dari proyek ini. Kemudian kalian pahami, kalian baca. Nah, jika ada yang belum mengerti atau kurang paham, kalian bisa tanya ke Ibu lewat WA, dan WA-nya di grup ya, agar teman kalian juga paham. Kemudian untuk pengumpulannya sendiri, kalian buat presentasi hasil kerja kelompok kalian dalam bentuk video, kemudian diupload ke YouTube. Setelah itu share link di setiap kelompok dan kirim ke grup biar teman-teman kalian juga melihat ya. Terima kasih. Sekian dan terima kasih untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang kurang paham, kalian bisa tanya ke saya lewat WA. Dan Ibu minta maaf jika dalam pembelajaran kali ini ada kekeliruan dan kurang jelas dalam menyampaikan materi. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.